Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau di Indonesia yang dalamnya terdapat banyak macam suku. Salah satunya adalah suku Dayak yang terkenal dengan orang-orangnya yang sakti dan syarat akan hal mistis. Selain kebal, suku Dayak juga terkenal karena ilmu parang ireng, parang maya, dan ilmu mandau terbang. Bahkan suku Dayak memiliki panglima-panglima perang yang sakti. Dengan dimilikinya ilmu kebal, ilmu mandau terbang, dan para panglima yang sakti, mengapa Indonesia atau Kalimantan dapat dijajah oleh Belanda? Dan kenapa kerajaan Dayak dapat ditaklukkan oleh Majapahit dari Jawa? Beberapa ratus tahun yang lalu, kerajaan Majapahit sangat berambisi untuk menguasai Nusantara, termasuk tanah Borneo. Hal itu dapat terjadi karena Mahapati Gajah Mada telah bersumpah untuk menguasai Nusantara. Pada suatu hari, mata-mata dari Majapahit yang saat itu berada di Kalimantan mengatakan bahwa ada dua kerajaan yang sangat makmur di Borneo, dan dikatakan bahwa istananya berlapis emas. Mendengar akan hal itu, tentu saja Majapahit sangat berambisi untuk menguasai dua kerajaan itu. Dan dua kerajaan itu adalah Tanjung Puri dan Nan Sarunai. Lalu pada 1356 Masehi, Majapahit mengirimkan ekspedisi militer pertamanya ke Borneo. Penyerangan pertama terjadi pada 1309 Masehi dengan kekuatan 10.000 pasukan yang menyerang kerajaan Sarunai. Namun penyerangan pertama ini mengalami kegagalan. Tentu Majapahit belum puas dengan hasil tersebut, dan Majapahit menjadi semakin penasaran dengan kerajaan Daya itu. Kemudian di masa Raja Sri Trihulungatunggadewi lewat Mahapati Gajah Mada kembali melakukan penyerangan ke Nan Sarunai antara 1339 sampai 1341 Masehi. Serangan kedua ini lagi-lagi berhasil ditangkis oleh perlawanan hebat dari warga Dayak. Dan kemudian pada penyerangan ketiga yang terjadi pada masa Raja Majapahit, Sri Hayam Wuruk atau Raja Sanagara, Majapahit berhasil menaklukkan kerajaan Nan Sarunai di Kalimantan itu. Setelah diobrak-abriknya kerajaan Kalimantan oleh Majapahit, saat itu dibuatlah peraturan tidak mempraktekkan budaya lokal di daerah tersebut, melainkan menggantinya dengan adat dan kebiasaan Majapahit, baik dari segi pakaian adat, kerajaan, dan situsnya. Maka dari itulah tidak mengherankan mengapa sebagian daerah Kalimantan Selatan gaya berpakaian mereka sudah tidak lagi menggunakan gaya berpakaian Dayak, tetapi bercampur dengan gaya berpakaian orang Jawa. Lalu bagaimana keadaan suku Dayak di masa penjajahan Belanda? Karena saat itu Portugis dijajah oleh Spanyol, Belanda terpaksa harus meninggalkan Portugis, kemudian menjelajahi samudra hingga pada tahun 1595 Belanda melanjutkan rutenya, yaitu antara Indonesia. Saat itu Belanda membawa kapal yang dipimpin oleh Cornelis dan Houtman. Nah, sejarah penjajahan Belanda di Indonesia ini saya kira dan sudah tahu, yaitu berlangsung selama 350 tahun kekuasaannya Belanda di Indonesia adalah karena dahulu orang-orang Dayak di Kalimantan hanya mementingkan wilayahnya masing-masing.
Jika suku Dayak di Hilir diserang, maka Dayak lainnya tidak peduli dan tidak mau ikut campur. Waktu itu tidak ada persatuan sesama Dayak seperti saat ini. Dan waktu itu Kalimantan belum termasuk sebagai negara Indonesia. Bahkan zaman dahulu suku Dayak saling kayau atau penggal kepala. Dan pada saat itu mereka masih merebutkan kekuasaan. Contoh lainnya bahwa pada saat itu suku Dayak masih belum bersatu dan saling berebut kekuasaan adalah kisah Ayam Agan, yaitu Raja Dayak yang diserang oleh kelompok Dayak lainnya sehingga kepalanya terpenggal. Padahal raja tersebut dikenal akan kesaktiannya, bahkan konon ia pernah membuat gentar Gajah Mada, sehingga Ayam Agan ini dijuluki sebagai Patih Gumantar. Ketidakadanya sosial sesama Dayak inilah yang membuat Belanda betah berlama-lama di Kalimantan. Meskipun begitu, Belanda sebenarnya takut akan tradisi kayu suku Dayak yang mengakibatkan Belanda kehilangan banyak tentaranya dengan tanpa kepala, sampai akhirnya Belanda mengusulkan rapat untuk ditiadakan tradisi kayau oleh suku Dayak ini. Tujuan Belanda tentu agar adu domba dapat tercapai tanpa gangguan suku Dayak. Usulan ini disetujui oleh seluruh suku Dayak di Borneo dengan rapat perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Tumbang Anoy, sehingga mereka meninggalkan tradisi kayau dan menggantikannya dengan hukum adat. Efek dari timbangan ini bagi Belanda adalah Belanda sudah tidak lagi mengadu domba Dayak karena perjanjian Tumbang Anoy membuat suku Dayak di seluruh pulau Borneo bersatu, yang artinya satu orang suku Dayak diganggu maka Dayak yang lainnya akan turun tangan. Seandainya dari dulu suku Dayak sudah bersatu, kemungkinan Belanda dan pendatang lain tidak akan berani mengganggu Kalimantan. Jadi itulah sebabnya kenapa dahulu Kalimantan pernah dijajah oleh pendatang, walaupun terdapat suku Dayak yang terkenal sakti itu. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.